Siap, gerak. Oke, salam kepada Pak Guru. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Istirahat. Oke, selamat siang. Iya, Pak. Siap belajar ya? Iya. Semangat. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari sebenarnya bukan hal baru di dunia digital, bukan hal baru. Kenapa? Karena ini sudah ada semua di smartphone ataupun di antara kita ya. Ada yang pernah dengar AI? Menggunakan AI. Nah ya. Tahu apa itu ya? Silakan angkat tangannya berdiri. Silakan angkat tangannya berdiri yang bisa menjelaskan apa itu AI. Atau ada yang nah, kalian gunakan apa untuk mencari pelajaran? Ada yang gitu? Ada? Dasar, kemudian di bawahnya lagi garis datar. Silakan berdiri. Saya atas nama Nega Maftuha ingin menjawab apa fungsi AI. Fungsi AI yaitu membantu mencari jawaban atau sistem informasi lainnya. AI itu berfungsi untuk mencari jawaban. Yang lain, ada jawaban yang lain? Selain mencari jawaban, AI bisa berfungsi apa lagi? Bisa melakukan apa yang kalian perintahkan, bisa mencari jawaban apa yang kalian inginkan, bisa membuat sesuatu yang kalian inginkan, bisa merencanakan sesuatu. Intinya dia bisa melakukan apa saja selama itu masih berada dalam batas kontekstual yang bisa dia kerjakan. Aplikasi AI apa yang sering kalian pakai? Silakan Nela. Aplikasi yang biasa saya pakai yaitu ChatGPT. Ya, ada lagi. Ada lagi? Ya, silakan. Yang kedua yang biasa saya pakai yaitu Braintext untuk membuat makalah. Braintext untuk membuat makalah dan PPT. Nah, coba jelaskan ke saya bagaimana cara kerja dari Braintext itu. Bagaimana caranya yang pertama kamu gunakan? Pertama yaitu kita membuka Chrome atau Google dan kita mengetik Braintext dan ada link di situ. Kita pencet link itu dan ada beberapa pilihan yaitu PPT, makalah dan skripsi. Dan kita memasukkan judul yang ingin kita gunakan. Dan AI itu menampilkan semua jawaban-jawaban yang kita inginkan. Jadi ada negatifnya. Nah, kalau begitu jelaskan ke saya dampak positifnya dulu dari sini di belakang. Coba menurutmu apa dampak positif dari AI? Silakan. Ya, kita. Oke, dampak positifnya adalah kita bisa mencari jawaban apapun kita mau ya. Memang semua jawaban ada. Iya. Ya, ini semua tidak. Bisa kau menghentikan mencari jawaban ini? Langsung aja. Benar tidak? Ya, ini. Benar. Oke, dampak negatif. Laki-laki. Apa kira-kira dampak negatifnya? Ya, sama.
video seperti ini. Berbayar. Kalaupun ada yang free, dia ada batasannya. Dan biasanya, setahu saya, AI itu kalau kamu masukkan nama orang yang terkenal dan ingin menggunakannya, dia akan memblok ini. Dia ada batasan polisinya. Karena pasti pemilik perusahaan itu pasti akan takut untuk melanggar, ya. Itu kan kena cyber ini ya, kriminal cyber. Kalau misalnya kita pakai muka orang kemudian dibuat sedemikian rupa melakukan apakah itu mencuri atau bikin video yang memfitnah orang pada bukan dia, ya. Ada cara yang paling baru yang bagus sekali hasil video itu, TO3. Ada kan? Tidak. TO3 itu hasil gambarnya seperti film, seperti asli. Seperti asli, bukan kita lihat. Kalau orang yang tidak biasa lihat AI atau matanya tidak jadi pas begini, bahaya nih orang. Ada itu orang asli. Hanya apa namanya ya, degeneratif. Oh, dia adalah video yang dibuat oleh AI. Paham ya? Siap. Apa tadi? Tergantung dengan mencari jawaban di AI. Sebenarnya menurut saya pribadi ya, ini bukan secara mayoritas, tapi minoritas ya. Menurut saya, kalau AI sebenarnya itu tidak termasuk dalam dampak negatif ya, tergantung itu. Kenapa? Kan kita lebih mudah, lebih semangat untuk mengetahui sesuatu, pasti lebih ini karena gampang. Kalau misalnya mau belajar dari buku ya, kalian mau cari jawaban misalnya penjelasan dari CPU, kan buku banyak ini, ada banyak gambar. Kalaupun ada babnya kan pasti tidak langsung dapat jawabannya. Sementara kalau di AI jelaskan ke saya CPU, langsung dapat. Jadi malas ya? Malas? Iya. Iya dong, karena akhirnya sesuatu hal yang harus melangkahi sampai beberapa langkah itu bisa mendapat dalam satu kali klik. Menurut saya pribadi itu mempermudah saya untuk mengingat sesuatu. Tapi ya tapinya AI akan mendeteksi itu tidak sepenuhnya akurat. Tidak sepenuhnya akurat. Tapi apa bisa dipercaya? Bisa. Bisa ya? Kenapa bisa dipercaya? Kenapa bisa dipercaya? Karena AI itu adalah mengumpulkan semua jawaban yang benar, kemudian memilih suatu jawaban yang paling benar di antara jawaban yang benar itu. Kalau kita mencari di Google, kan kita yang pilih. Ini kan yang benar, ini benar. Tapi kalau AI, jawaban yang ada di Google mulai dari 100 sampai bahkan 1000, dia akan memilih sesuai persis dengan apa yang kita cari. Nah, kita bisa mengoreksi apakah itu betul semuanya, atau pasti ada yang salah. Pasti ada beberapa bagian yang salah atau ada juga yang paham seperti ini ya? Ya. Saya rasa di beberapa kalian itu belajar sebenarnya beberapa kali kalau mau belajar. Jadi pakai AI. Sampai saja kasih nama ChatGPT-mu. Halo, siapa namanya? Saya Firman. Halo Firman. Saya panggil Firman kamu sekarang. Sekarang coba jelaskan saya dasar-dasar membuat kabel ini. Nah, kita akan baca dari ini. Coba berikan perbaiki lagi prompt-nya. Tahu apa itu prompt? Apa? Tahu apa itu prompt? Baik lagi. Prompt. Bukan prompt ya. Prompt PROMPT. Prompt itu adalah sebuah kalimat atau pertanyaan atau rincian yang kita berikan kepada AI untuk dia cari. Semakin detail prompt yang kalian tulis, semakin akurat jawabannya. Contoh ya, contoh misalnya langsung saja kan, jadi bagus kalau langsung dilihat ya. Saya pakai di sini ChatGPT ya. GPT yang paling umum dan paling sepuh di antara semua AI. Ya, ini adalah AI yang menurut saya paling pertama yang viral ya, yang paling banyak digunakan pasti. Kalian pertama kali kenal ini di mana? Di mana? TikTok. Mantap. Terus ini kalian pakai di tahun berapa? Atau baru sekarang?
2025? Iya, sudah lama kali ini. Maksud saya kalian gunakan dan kenal ini aplikasi kapan? Nah, di ChatGPT itu ada banyak. Ada di bagian sini yang kita bisa misalnya membuat lagu, ada bagian-bagian dari ChatGPT lagi. Cuma secara umum yang paling sering digunakan ini. Kenapa? Kenapa ini yang paling sering digunakan? Karena ini yang paling simpel, yang paling sering digunakan oleh siswa karena dan jawaban itu pasti. Sebenarnya mencari jawaban itu tidak salah selama setelah kalian dapat dibaca dan dipahami. Kalau mencari jawaban misalnya, coba jelaskan ke saya, coba carikan saya jawaban ini, kemudian jelaskan bagian-bagiannya. Ada AI yang bisa bikin video, TO3. Ada lagi selain dari TO3 ada banyak. Gambar. Ada yang pernah pakai AI dari gambar untuk membuat gambar? Pasti pernah yang waktu bikin itu yang ala-ala Disney. Atau? Nah, kalau gambar kemarin itu yang bikin ala-ala Disney Pixar, kan? Pernah? Tapi pernah buat yang model Disney? Tidak tahu? Hah? Di AI. Ya itu di AI. Tapi dia ada batasannya kan? Ya. Tahu deh. Tahu. Ini namanya, ini tempat apa ini? Oke, perhatian di sini, perhatian di sini. Ini apa ini? Apa? Tulis. Ini namanya text box untuk mengetikkan prompt. Ini text prompt. Apa itu prompt? Prompt itu adalah kalimat atau sebuah rincian yang kita tuliskan untuk si AI mencarinya dan membuatnya. Semakin detail dari promptnya, maka semakin akurat. Contoh ya. Ini dia langsung menyapa untuk video dikira. Berarti dia sudah save saya. Apa yang pernah saya tanyakan, apa yang saya pernah ini dia ingat. Ya. Nah, kalian lihat di bawah sini ada tulisan free. Itu berarti masih. Kalau kita bisa gesture, berarti dia akan lebih akurat lagi dalam mencari jawabannya. Dan kita tidak ada batasan untuk mencari jawaban dan mengatur foto untuk mencari atau di-regenerate. Nah, ini adalah prompt-nya. Oh, di sini juga kan bisa ya. Buatkan gambar ala Disney dengan titel SMK yang satu. Apalah? Jadi sekarang dia sedang mencoba membuat gambar dari apa yang saya ceritakan. Nah, yang saya ketik tadi itu namanya prompt. Kenapa biasa ada orang yang salah yang dia cari, salah yang dia dapat, atau ada jawaban yang maksudnya kayak berbeda? Karena apa? Ya, karena kalimat promptnya itu kurang detail atau ada yang terlalu luas, ya. Jadi kalau misalnya kalian mencari sesuatu detailkan dia apa yang kalian cari. Misalnya saya ingin mencari referensi komputer, merek ini, RAM ini, warnanya ini, tahan berapa lama dengan blok sekian. Maka dia akan memberikan kalian seakurat mungkin. Terus ada yang mau bertanya? Ada? Saya Pak, kenapa kita belajar AI? Padahal itu kan bikin kita jadi sampai apa harusnya yang berbaik tadi. Atau saya turun dulu bawa ke tanah.
Iya, itu masalahnya. Iya, ini sudah selesai. Nah. Belum. Belum. Berarti memang dia langsung problem. Dia suka biasanya paling dia. Oke, tepuk tangan dulu, guys. Oke, perhatian di sini. Oke, perhatian. Ini bisa ditutup tidak? Tidak dong, karena dia buat sendiri dan tidak ada referensi bahwa dia meniru. Dan nah, apa ancaman dari ini menurut kalian? Apa ancamannya? Ancamannya adalah seorang komikus atau ilustrator ada tidak digunakan nih. Orang yang bisa menggambar ilustrasi atau bikin poster jadi kurang jawabnya karena orang berpikir nggak bisa nih kayak gini. Oke, jadi literasi digital itu adalah kalian harus bisa pintar-pintar menggunakan alat-alat atau fasilitas digital elektronik untuk kepentingan informasi pendidikan. Karena maksud saya AI yang hanya digunakan misalnya kalau kalian gunakan dengan baik berarti dia menjadi hal yang baik, ya. Contoh di pembelajaran juga kita bisa gunakan sebuah game yang memberikan semangat untuk kalian belajar, ya. Misalnya di ini ya ada quizzes. Pernah pakai quizzes? Nggak pernah. Saya belum pernah buat jadi sebuah lagi. Ini quizzes yang sekarang sudah berubah nama menjadi wayground.com. Dulu sering dipakai waktu COVID. Jadi ini quizzes kita buat soal, tetapi dia dalam bentuk apa namanya? Games. Ini jadi gampang sekali dalam mengerjakan sesuatu. Ini adalah contoh algoritma. Tahu apa itu algoritma? Tahu. Apa? Coba jelaskan Safira. Safira. Silakan. Algoritma itu pakai tahap atau cara atau tahap. Iya, terus itu sih. Iya, itu juga tahu. Iya, betul. Algoritma itu adalah susunan atau langkah-langkah yang paling cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi dia adalah runtutan atau beberapa tahap langkah yang paling benar, yang paling cepat untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk menyelesaikan suatu program. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah supaya orang gampang. Contoh misalnya tadi algoritma membuat kopi. Buat langkah-langkahnya yang paling jelas secara bertahap. Tapi bisa saja orang buat berbeda dengan algoritma itu. Tetapi untuk bisa mengetahui cara yang paling tepat, kita buat algoritma. Dan kalau kita lihat algoritmanya kopi ke dalam panci, kemudian tunggu beberapa menit, tuangkan kopi ke dalam cangkir. Nah, misalnya cara itu agak lama. Kita coba bikin algoritma baru. Coba saya masak air, kopinya 1 sampai cangkir, air panasnya langsung 1 sampai cangkir, misalnya lebih cepat. Kalau kita algoritma begitu persegi, 1 mulai, 2 ini tidak panjang, 3 itu tidak lebar, 4 ini sudah masuk ke video ini. Tahu ke depan pernah belajar itu crescendo kode. Crescendo kode itu adalah algoritma atau bahasa pemrograman yang familiar dengan bahasa kita pada umumnya. Jadi dia sebenarnya adalah algoritma, tetapi yang didekatkan ke dalam bahasa pemrograman. Tetapi bahasa pemrogramannya itu tidak. Ini adalah algoritma biasa. Mulai input bilangan A, input bilangan B, input bilangan C. Sementara kalau crescendo kode seperti ini, dia sudah menggunakan bahasa pemrograman tetapi dengan bahasa kita. Beda ya?
sedikit tentang dasar bagaimana cara kita berpikir secara komputasional dan bagaimana literasi digital yang dimaksud itu. Baiklah, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Oke, silakan dilakukan. Beri salam.